Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang di ibadah yang pertama di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggi-tinggikan namanya. Kami mau datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Kami mau terus tersungkur dan berseru. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. kami mau datang lebih lagi Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat pujian ini kembali. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. ku datang. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Haleluya.
Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Haleluya. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau kudus, Allah semesta Allah. Yes. Kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan. Surga bumi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta lama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Bersama-sama katakan surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kami percaya surga dan bumi menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami pada pagi hari ini kami mau datang, kami mau sujud dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, sembah Tuhan, bersyukur untuk setiap kebaikan yang terjadi boleh dalam hidup kita. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh, oh. Kami sembah, kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Yesus, ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang dahsyat, Kau penyembuhku. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Yesus, Yesus. Sembah,
nyata sempurna. Kami puja Kau Raja, mulia. Lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Oh, Kau Allah di tata suci-Mu. Kami menyembah nama-Mu di satu. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan dengan iman, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Haleluya. Allah yang kudus di tata suci. Ikut kami menyembah nama-Mu ditinggikan, puji sanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan dengan iman, haleluya. Kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, haleluya. Kami puja Engkau Allah kami yang mulia, Engkau Raja kami yang mulia. Haleluya, kami kembali bersyukur pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini ya Bapa. Kami mau datang, kami mau memuji, mau menyembah Engkau Yesus. Hanya Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Haleluya, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami puja dan kami puji dan kami sembah di tempat ini. Haleluya, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh tengok kanan kiri, kita mau katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Haleluya. Di bumi di surga dengan segala yang ada sujud menyembah Tuhan. Haleluya. Hey. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Suci surga dan segala yang ada, sujud menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun tersuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Haleluya. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Sama-sama nyanyikan puji. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Kudus, kudus. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita oleh kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan.
Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, jadikan kami bejana-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Jadikanku, haleluya, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku jadikanmu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku kemuliaan-Mu, sekali lagi untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ini yang menjadi ungkapan hati dari setiap kami anak-anak-Mu
yang telah Kau himpunkan hadir di dalam persekutuan yang indah. Pagi hari ini hari Tuhan di mana kami boleh memuliakan Engkau. Kami datang untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Melalui apa yang boleh kami kerjakan, melalui hati, pikiran, perasaan, bahkan perbuatan kami. Kami percaya Engkau telah hadir, bahkan Engkau ada di dalam setiap hati kami. Karena kami adalah bait Roh Kudus. Olehnya Tuhan, kalau kami telah memuji memuliakan Kau, kami telah mengasihi melalui apa yang boleh kami ungkapkan. Bukan sekedar kata-kata daripada nyanyian yang kami naikkan, tapi ini satu kerinduan dan pengalaman hidup kami bahwa kami memuliakan Engkau. Tidak hanya di gereja seperti hari ini, setiap hari kami persembahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami ingin menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan setiap hari. Olehnya Tuhan, pujian ini biarlah menjadi pengalaman hidup yang nyata dari setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati kami menyiapkan sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami sekalian supaya kami boleh layak menerimanya dan diberkati. Dan ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami berubah, kami berbuah, dan kami hidup di dalam pembaruan akal budi senantiasa. Karena itulah yang Kau kehendaki supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melakukannya, yang berkenan dan hidup bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, di hadapan-Mu, di hadapan jemaat-Mu juga ada persembahan yang telah dibawa kaki Tuhan sebagai rasa syukur bagi setiap jemaat Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan, supaya boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Tangan-tangan yang telah memberi, pribadi yang telah menyerahkan sepenuhnya hidupnya melalui persembahan ini Tuhan, kuduskan, berkati, perkenankan dia secara pribadi, keluarga maupun pekerjaannya. Tuhan selalu menopang dan memberkati, karena dia hidup hanya untuk kemuliaan-Mu melalui apa yang dia boleh lakukan secara pribadi untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan sebentar kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan kekuatan dari urapan Roh-Mu yang kudus melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kami Tuhan, kami siap menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salam. Sekali lagi salam alehem. Pada hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan dan merenungkan dari setiap firman Tuhan yang akan kita terima dalam setiap ibadah melalui khotbah hambanya. Siapapun yang ada di belakang mimbar, biarlah kuasa Tuhan nyata melalui bibir, lidah, dan pengertian disampaikan melalui hambanya kepada setiap kita, termasuk kepada hambanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk satu perikop yang sudah lazim sering kita baca, yaitu tentang kekhawatiran, Saudara. Tentang kekhawatiran, ya. Banyak orang di antara kita, termasuk orang Kristen, dan itu memang dialami ketika Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, bahwa mereka masih banyak mengalami apa yang disebut dengan khawatir, cemas, dan takut. Mereka itu adalah saudara sepupu, tetapi hinggap di dalam kehidupan manusia, tidak mengenal siapa manusia itu, termasuk orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita, telinga kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini, tidak ada alasan untuk khawatir bagi orang percaya. Bombastis ya. Tidak ada alasan. Ya, kalau saudara berakumen, aduh saya sedang mengalami ini Pak Pendeta. Saya lagi krisis, saya lagi masalah. Bahkan kadang-kadang kalau kita diperdengarkan khotbah, Bapak nggak mengalami, saya mengalami, saudara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita suka mau mencoba berdalih untuk mengatakan bahwa dia yang paling hebat dalam mengalami kekhawatiran, sehingga seolah-olah firman Tuhan tidak mempan dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada kita sekalian jemaat Tuhan di GBI Sigma,
yang mendengarkan firman Tuhan dan seluruh siapa yang mengikuti melalui YouTube GBI Sigma ini, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan untuk khawatir bagi orang percaya. Tidak ada dasar yang kuat bagi orang percaya untuk mengalami dan memberikan kekhawatiran di dalam hidupnya ketika dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, saudara, Filipi pasal 4 yang ke-6, di sana tegas Filipi, ini adalah surat Paulus ketika Paulus berada di penjara dan memberi nasihat kepada orang-orang Kristen di Filipi. Dan dia mengatakan begitu tegas, yang demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan. Filipi 4 ayat yang ke-6 ini adalah sangat populer buat saudara dan saya, sehingga kita perlu renungkan dan perlu benar-benar perhatikan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kebanyakan orang berfokus kepada bagaimana kita memohon sesuatu supaya Tuhan kabulkan. Karena dikatakan nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Tapi Tuhan melalui Paulus mengatakan jangan khawatir. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika persoalan hidup itu menimpa orang Kristen, saudara dan saya sebagai orang percaya, dan saudara khawatir, saudara berdoa percuma. Gitu loh. Sekali lagi ketika kita dilanda oleh masalah, ya kan, faktanya saya nggak punya duit, faktanya saya sedang berpenyakit, mungkin ada penyakit yang hinggap, saudara, dan saya merasakan itu sakit. Tetapi Tuhan katakan, kalau di dalam saudara mengalami hal seperti itu, saudara khawatir, saudara berdoa juga tidak akan ditanggapi oleh Tuhan. Jadi akarnya itu bagaimana menghilangkan kekhawatiran. Dasarnya saudara jangan khawatir. Apa sih khawatir itu? Saudara, khawatir itu bukan barang yang dijual di Alfamidi, di shopping center. Tapi yang ada di dalam pikiran setiap orang Kristen yang memang mengembangkan khawatir itu. Jadi sesungguhnya khawatir itu adalah pikiran negatif tentang sesuatu yang sebetulnya belum terjadi tapi merasa sudah terjadi. Jangan-jangan besok saya nggak bisa makan. Khawatir. Jangan-jangan sudah terjadi belum? Belum. Yang terjadi dalam pikiran negatif. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak saya nggak punya duit loh, Pak saya nggak punya duit, saya khawatir nggak? Saudara, nggak punya duit itu fakta. Saya pun juga nggak punya duit. Tetapi Tuhan katakan ketika engkau nggak punya duit, ketika engkau sakit, jangan khawatir. Berbeda dengan fakta. Sebab apa artinya saudara khawatir? Apakah dengan khawatir saudara jadi sembuh? Apakah saudara dengan khawatir saudara malah jadi senang? Malah jadi bingung. Orang di sekitar saudara akan repot. Loh kok jadi kayak gini? Jadi kekhawatiran itu justru menambah masalah beban hidup ketika orang bermasalah. Amin. Karena itu jangan khawatir. Ini yang Tuhan mau. Jadi ketika kekhawatiran itu melanda orang percaya, maka pasti saudara tidak bisa berdoa. Tapi tidak tenang. Justru ketika khawatir itu tidak ada, dihilangkan, dan tidak hadir dalam orang percaya, dan Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Maka itu dasar segala sesuatu yang saudara inginkan, termasuk kebutuhan saudara yang saudara rindukan dari Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Jadi khawatir itu sesuatu yang harus disingkirkan dalam pikiran, karena itu hanya angan-angan. Saudara-saudara, ada yang berpikir sampai 25 tahun, 50 tahun, waduh nanti kalau saya tua kayak apa ya? Padahal dia masih umur 20 tahun, ngapain mikirin kayak gitu? Pertanyaan negatif setiap hari, setiap waktu, khawatir dan khawatir. Saudara-saudara, ketika kita belajar tentang apa yang terjadi yang disebut khawatir dalam diri manusia, ternyata ini adalah satu persoalan yang hadir ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia mulai jatuh dalam dosa. Coba saya akan
ajak kita semua baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, walaupun itu tidak dikatakan khawatir, tapi dia itu sama, mirip dengan itu yang disebut dengan takut, ya. Kejadian pasal 3 dengan perikop manusia jatuh ke dalam dosa, ayat yang ke-10, Adam menjawab begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau Allah Elohim, ya Tuhan, ya, ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Saudara, ini peristiwa ini setelah makan buah pengetahuan jahat dan baik. Saya kadang-kadang merenungkan ya, ada orang yang memberikan personifikasi tentang buah, itu buah apel. Saya pikir bukan, itu gambaran Musa tentang ketidaktaatan terhadap perintah sebetulnya. Makanya dikatakan buah pengetahuan jahat dan baik. Itu sebetulnya bukan buah fisik. Yang jelas pada waktu itu Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tentang apa? Pengetahuan jahat dan baik. Makanya muncul sebaliknya, karena Tuhan jangan kamu makan, seolah-olah itu buah fisik. Padahal sebetulnya saya pikir bukan. Mau seorang makan aja kok jadi berubah. Tapi itulah yang tidak perlu kita berdebatkan. Tapi yang penting bahwa ketika Adam itu melanggar titah Tuhan, dalam hal ini buah pengetahuan jahat dan baik dimakan, harusnya dilarang, tidak boleh, berubah mindsetnya. Coba. Luar biasa kan, dosa itu masuk melalui pikiran, saudara. Dosa itu masuk melalui hati. Makanya kalau saudara dengar firman Tuhan masuk melalui pikiran dan hati, saudara akan mengalahkan dosa. Amin. Sebaliknya, kekuatan dari Allah berupa firman yang dahsyat itu saudara terima dengan hati dan pikiran. Dan itu akan mengalahkan kuasa dosa, ketakutan dan kekhawatiran yang masuk melalui pikiran dan hati yang saudara simpan. Maka itu yang harus diusir dengan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi ketika engkau ada di dalam taman ini? Aku menjadi takut. Ada perubahan. Dosalah yang membuat manusia itu menjadi takut. Yang tadinya Tuhan itu sahabat, maka Adam melihat Tuhan itu seperti genderuwo. Tuhan itu seperti monster. Yang salah Tuhan atau manusianya? Manusianya. Tuhan tidak berubah, tapi sikap kita yang berubah. Itulah yang disebut dosa. Dan salah satu indikasi orang berdosa itu khawatir, takut, mindset berubah, melihat Tuhan yang suci menjadi Tuhan yang tidak baik. Melihat orang yang sebetulnya netral, saudara membuatnya menjadi jahat. Itu dosa. Jadi kadang-kadang seperti itu kita nggak mengerti. Orang baik-baik dibilang kafir misalnya ya. Orang baik-baik dibilang sesat. Saudara, kita sendiri yang mengatakan seolah-olah kita menjadi orang hebat. Kita sendiri sudah dihinggapi oleh dosa karena menilai orang. Karena kita sebetulnya bukan hakim, hanya Tuhanlah yang menjadi hakim. Amin. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir, takut, cemas. Jadi kalau kita dihinggapi rasa khawatir, pikirannya jangan-jangan. Jangan-jangan. Padahal itu masih ada di dalam pikiran. Ngapain sih mesti harus pikir sesuatu yang negatif? Saudara-saudara, itu tidak perlu, justru itulah Tuhan katakan. Jangan kamu khawatir. Saudara-saudara, saya coba akan bacakan sekali lagi. Di dalam ayat 10. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu bersembunyi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa sebelum makan buah pengetahuan jahat dan baik, itu mereka telanjang. Telanjang, enggak berbaju. Tapi mereka tidak merasa malu. Karena kemuliaan Allah nyata, dia tidak pernah melihat orang telanjang itu sebagai orang yang berdosa. Biasa, karena naturnya natur ilahi, tidak ada pikiran negatif. Tetapi ketika pengetahuan jahat dan baik, jadi titah Tuhan yang dilanggar, dosa masuk, berubah. Yang baik menjadi tidak baik. Yang tidak baik menjadi baik menurut ukuran manusia yang berdosa, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran adalah bibit daripada manusia berdosa, sehingga orang itu tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Dia lari, sudah di Taman Eden baik-baik, akhirnya dia bersembunyi ketika berdosa. Padahal Tuhan bukan menakut-nakuti. Pikiran saudara yang menjadi takut.
Saudara pernah mengalami tidak ada sesuatu tapi saudara takutnya bukan main? Pernah nggak? Pernah. Itu halu namanya. Ya, halusinasi. Wah, kemarin aku merinding. Di gereja itu ada, waduh, bulu kuduk saya naik. Padahal nggak ada apa-apa. Itu karena halu, saudara. Nggak ada. Pikiran saudara dihantui oleh ketakutan. Dan itu menimbulkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Sehingga kalau pergi ke tempat tertentu, saudara menjadi takut, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, saudara. Ya, saudara harus pegang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus hari ini belajar bagaimana kita yang khawatir itu mengatasinya, saudara-saudara. Kekhawatiran adalah sifat dosa yang menguasai manusia sehingga tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Saudara, ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, dia selalu oke-oke aja sama Tuhan, kok bersahabat, bergandengan tangan. Ya, walaupun Allah itu roh, dia dalam bentuk fisik, tapi dia berhubungan setiap hari, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran. Tetapi ketika dia keluar dari Taman Eden karena dia berdosa, pikirannya yang berubah. Saudara, pikiran suka berubah kan? Manusia itu paling sulit berubah. Dulu cinta, sekarang benci. Dulu benci, sekarang cinta, gitu ya. Seperti bumi dan langit ya, naik turun gitu ya. Artinya perubahan-perubahan yang seperti itu memang alamiah, tetapi yang penting bukan masalah alamiahnya Bapak Ibu Saudara, tetapi bagaimana benar enggak menurut firman Tuhan. Kalau saudara dulu benci sekarang menjadi mengasihi terus mengasihi itu benar. Tapi dulu mencintai sekarang tidak mencintai. Jangan-jangan dulu mencintainya bukan karena Tuhan. Karena keinginan daging. Orang yang cinta karena daging juga ada. Nah itu saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bahwa kekhawatiran adalah sifat dosa yang menguasai manusia sehingga tidak percaya akan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada 3 area yang firman Tuhan nyatakan pada umumnya orang khawatir. Ini saya ambil dari Alkitab ya. Yang Tuhan jelas-jelas secara eksplisit menyatakan 3 area. Tapi sebetulnya hampir semua orang itu khawatir banyak hal, tidak lebih dari ini. Ada yang khawatir tentang anaknya nggak bisa sekolah, membayar kontrakan 2 bulan lagi sudah habis. Ada yang bagaimana nggak bisa makan karena di PHK, karena nggak punya pekerjaan. Saudara-saudara, itu hinggap di dalam setiap orang, termasuk orang Kristen. Saudara-saudara, dan itu memang kadang-kadang tidak bisa kita tolak karena itu muncul dengan sekejap. Tetapi Tuhan mengatakan hari ini, jangan kamu khawatir. Maksudnya apa? Ketika kekhawatiran datang, saudara harus bisa menghandle. Kenapa? Bukankah dengan khawatir, saudara akan menambah persoalan? Amin. Ada nggak orang yang bersaksi di gereja? Wah, kemarin Pak, saya itu ada masalah, gitu ya. Saya masalah karena saya nggak ada kerjaan. Saya setiap hari khawatir Pak. Malah masalah itu sekarang selesai. Ada nggak yang bersaksi kayak gitu? Kalau ada silahkan gereja ini ditutup. Saudara. Jadi kekhawatiran tidak bakal menambah kebaikan. Tapi menambah masalah. Termasuk orang yang tidak percaya Tuhan pun. Ahli-ahli psikologi mengatakan kekhawatiran hanya menambah persoalan baru. Malah secara Kristen saudara tidak bisa berdoa. Ya, saudara tidak bisa damai. Bagaimana orang damai? Orang khawatir. Gitu. Ke gereja takut. Wah, aku nggak beri persembahan, takut dikutuk. Misalnya, khawatir. Kok kemarin saya punya teman di gereja kok nggak nyapa aku ya? Khawatir. Nggak dipikirin seminggu. Minggu kemudian orang itu nggak datang lagi. Waduh, kapan ketemu lagi mau ngomong? Saudara, khawatir, saudara. Ini saudara sesuatu yang sebetulnya tidak faktual. Karena kita hanya dihinggapi oleh angan-angan yang tidak punya dasar, saudara. Saudara-saudara, kalau kekhawatiran misalnya begini, itu masuk akal sih. Tapi kadang-kadang orang memikirkan sesuatu yang nggak masuk akal tapi seneng ya. Misalnya saya nggak belajar, gitu ya. Besok ulangan. Saya khawatir besok nggak lulus. Bener nggak? Ya bener. Nggak usah dipikirin, terima aja nilainya gitu kan. Besok belajar lagi. Ini kan nggak benar. Tapi kalau saudara, sesuatu yang belum jelas dan itu atas pemeliharaan Tuhan, hanya Tuhan yang bekerja melalui apa yang Dia nyatakan. Saudara nggak perlu khawatir, amin. Oleh karena itu kita baca. Mari
Bapak Ibu Saudara, ada 3 area yang Tuhan ingatkan, ada kekhawatiran yang melanda orang Kristen. Yang pertama adalah kekhawatiran akan hidup. Ya, kekhawatiran akan hidup. Matius pasal 6 ayat 25. Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius pasal 6 ayat 25, nanti 31 juga kita baca, ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini pertama yang Tuhan ingatkan. Jangan saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya yang punya Allah yang benar dalam Yesus Kristus, jangan khawatir akan hidup saudara. Saudara, ini kebutuhan pokok sebetulnya bagi manusia selama hidup di bumi. Dia katakan, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini pertama. Dan kemudian ayat berikutnya di poin berikutnya dalam ayat yang sama, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Tuhan katakan bahwa hidup ini lebih penting dari makanan. Apa maksudnya? Hidup ini lebih penting dari minuman atau pakaian, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang hidup, saudara, saya tanya, saudara makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Wah, kalau hidup untuk makan itu waduh luar biasa itu ya. Aduh ngeri ya. Tapi kalau makan untuk hidup itu masih ada benarnya. Memang kita makan supaya sehat, maksudnya untuk hidup ya. Tetapi Tuhan itu pun ketika berbicara tentang makanan dan minuman, Tuhan mengatakan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Coba. Dia mau ajak saudara untuk mengerti tentang hidup. Saya ingin ajak saudara merenungkan ketika ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Pertama, bagaimana dia menciptakan Adam dan Hawa? Saudara, baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya. Kejadian 2 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, saya bertanya, di dalam ayat ini Tuhan memberi makanan untuk hidup enggak? Saya tanya, apakah Tuhan menghidupkan manusia dengan makanan? Tidak. Yang terjadi hidup itu karena anugerah, karena napas Tuhan masuk ke dalam fisik manusia yang waktu itu berupa tubuh jasmania, dihembuskan, itulah hidup. Jadi kalau saudara berbicara makanan dan minuman, itu terlalu remeh dibandingkan dengan hidup itu adalah pemberian daripada Tuhan yang saudara tidak dapat peroleh dengan cara saudara makan dan minum. Amin. Artinya hidup ini anugerah, pemberian, dan itu bersifat kekal. Ketika roh Tuhan masuk di dalam tubuh manusia, ada hidup yang kekal. Entah nanti selamat atau tidak, urusannya berbeda. Itu jauh lebih penting daripada ngurusin makanan dan minuman. Bukan berarti itu tidak perlu. Orang tidak makan bisa dehidrasi, orang tidak minum dia dehidrasi. Tetapi kalau saudara berfokus kepada hidup yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 25, itu hidup selama di bumi. Artinya apa? Akhirnya mati enggak? Akhirnya mati enggak? Mati, saudara. Tetapi yang harus kamu perhatikan, hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Napas yang dari Tuhan yang masuk dalam hidup menjadi jiwa, itu enggak bakalan mati. Itu akan dipertanggungan jawab sampai saudara ketemu Tuhan ketika saudara mati. Itu yang harus saudara perhatikan, yang disebut dengan hidup secara rohani. Itu jauh lebih penting. Bukan berarti Tuhan tidak mau memberkati saudara. Tapi fokus konsentrasi orang Kristen menjadi keliru. Karena dia memikirkan apa yang sementara. Apa yang disebut tubuh. Yang sesungguhnya itu perlu makanan. Iya, bahwa hidup kita perlu makanan, asupan, makan dan minum. Tetapi Tuhan tegur bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan minum. Jadi apa yang saudara harus perhatikan? Hidup dari Tuhan, hidup yang berasal dari Allah.
Ketika saudara makan dan minum itu hanya melengkapi sementara saudara tubuh 70 sampai 80 tahun. Setelah itu juga nggak bakalan, saudara mau diinfus juga nggak bakalan. Mau sehat kayak apa. Ini tidak berarti meremehkan makanan dan minuman. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kita bagaimana sikap saudara? Perhatikan hidup rohani saudara jauh lebih penting daripada memperhatikan hidup yang sementara itu. Saudara. Oleh karena itu area ini sering dibawa oleh orang Kristen, Tuhan bagaimana saya besok, saya belum punya pekerjaan. Ya, bagaimana saya makan Tuhan? Saudara, hidupmu lebih penting daripada makan. Artinya kalau kau memperhatikan masalah-masalah yang jauh lebih penting yang kau khawatirkan itu yang sepele, saudara akan hidup. Bahkan saudara akan diberkati. Saudara, sampai Tuhan ngajarin, belajar itu burung. Di udara, dia tidak pernah menanam, tidak pernah menuai. Tapi Bapa pelihara. Kita diajar supaya belajar dengan burung. Burung gak punya otak, gak punya pikiran. Sampai Tuhan belajar, lihatlah burung itu. Kenapa kamu terlalu dangkal punya pikiran? Kalau aku beri hidup yang kekal dengan rohku yang masuk. Jangankan cuma makan untuk besok. Jangankan cuma pakaian. Jangankan cuma fasilitas. Pasti aku akan memberkati. Tapi fokusmu harus berubah. Itu semua yang kau pikirkan itu adalah yang sementara. Bukan berarti tidak perlu, tetapi tidak kurang penting daripada apa yang sesungguhnya. Sudah, ini area yang pertama. Saudara, makanya jangan khawatir. Itu yang dimaksud. Kekhawatiran merusak fokus kita kepada hidup yang sementara, bukan hidup yang sesungguhnya. Manusia itu diberi kekekalan loh. Jadi nggak ada menurut Alkitab bahwa setelah mati selesai. Enggak, antara dua. Surga atau neraka. Itu ada dalam rohnya. Tubuhnya sementara. Nanti kalau diubah tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, menjadi sempurna antara surga dan neraka. Nah, saudara fokusnya di mana? Saya fokusnya di mana? Sekarang Tuhan katakan jangan kau khawatir. Jangan ngurusin hal-hal yang sementara. Kalau kamu ngurusin hal-hal yang lebih penting daripada Tuhan perintahkan hari ini, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Ya, saudara nggak usah takut ya, khawatir. Ini yang pertama. Yang kedua, akan masa depan, saudara. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 34 ya. Matius pasal 6 kembali ya. Matius pasal 6 ayat 34. Saya akan bacakan. Itu adalah konsentrasi kedua manusia tentang kekhawatiran yang berbunyi demikian, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Saudara, kadang-kadang kita punya alasan, lah aku kan nggak tahu besok apa yang terjadi, kalau saya lewat sana macet, kalau saya lewat mungkin ada orang yang begal saya. Saudara nggak usah pikirin. Yang saudara tidak perlu harus tahu karena saudara tidak mau tahu, ya biar serahkan sama Tuhan. Amin. Masa depan saudara ada di tangan Tuhan. Yang saudara harus kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Sekarang kerjakan untuk hari besok. Ya, besok belanja apa ya? Ya kerjakan aja itu. Itu. Yang saudara bisa kerjakan. Jangan memikirkan melampaui daripada apa yang saudara patut pikirkan. Sesuatu yang tidak tahu. Kan nanti kalau kejadiannya kayak gini bagaimana? Kalau kejadiannya terlalu jauh sehingga saudara tidak konsentrasi dan hidup saudara seolah-olah saudara ingin mengatur Tuhan. Tuhan nanti seperti ini dan seperti itu melalui kekhawatiran. Jadi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah itu kekhawatiran pertama karena hidup kita yang sehari-hari makan dan minum pakaian nggak usah khawatir ya. Jangan khawatir gitu ya. Bukan berarti saudara tidak mengalami. Saya juga mengalami. Ya saya nggak pernah punya duit, pernah. Punya rumah, pernah. Tapi belajar untuk tidak khawatir. Yang Tuhan inginkan jangan khawatir. Sudah, jalanin aja. Sudah, nanti ada caranya mengatasi kekhawatiran ini ya. Jadi yang pertama karena hidup sehari-hari. Yang kedua masa depan kita suka khawatir. Tuhan Yesus datang untuk memberi pengharapan. Masa depan saudara jauh lebih indah daripada masa depan orang yang tidak punya Allah. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi tapi untuk mengampuni. Sebab aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku ada, di situ kamu ada. Itu masa depannya Tuhan buat saudara. Nggak usah dipikirin. Saudara, terlalu berlebihan
Bukan berarti saudara tidak bisa merencanakan besok mau makan apa, saudara mau pergi kemana, rencanakan. Tetapi jangan khawatir tentang ketika saudara tidak bisa merencanakan yang baik, nggak usah khawatir. Karena kemampuan saudara sampai di situ, kemampuan kita sampai di situ, udah kerjakan aja. Tuhan yang akan menuntun saudara pada hari waktu di mana kita berjalan sampai di dalam krisis, dan krisis itu menghampiri saudara dan saya. Tetapi Tuhan yang mengendalikan hidup saudara kalau saudara tidak khawatir. Amin. Saudara, yang ketiga, akan hikmat perkataan. Saudara kadang-kadang bingung ketemu sama orang. Apa yang harus saya omongkan tentang Yesus, saudara? Petrus dan kawan-kawan takut bagaimana menghadapi sidang Sanhedrin, pengadilan agama. Saya kalau ditanya Yesus itu siapa? Ketika Petrus ditanya oleh Tuhan, siapa engkau? Memandang aku Petrus, engkaulah Mesias yang hidup. Ketika aku nanti dihadapkan sama orang-orang yang nanya tentang imanku gimana, Tuhan katakan, aku akan memberitahu ketika engkau menghadapi orang-orang yang bertanya tentang imanmu. Saudara, artinya apa? Saudara nggak usah khawatir kalau ditanya tentang iman saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia akan memberi kata-kata apa yang harus saudara jawab. Karena saudara adalah bait Allah dan Roh Kudus yang memimpin saudara. Ya. Saudara rendahkan diri, jadilah orang bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan. Saudara pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan saudara bisa menjadi saksi dan mereka bisa diselamatkan. Amin. Gak usah takut. Petrus orang bodoh. Tapi dia pada waktu penuangan Roh Kudus, dia berkhotbah di depan ribuan orang, 3.000 orang bertobat. Karena urapan mulut bibirnya oleh kuasa Roh Kudus, dia tidak pernah terbelajar, tidak pernah belajar teologi, tidak pernah menjadi master teologi, tidak pernah menjadi orang yang berpendidikan, tapi Roh Kudus memberitahu bagaimana saudara dan saya memberi pertanggungjawaban tentang iman saudara, keyakinan saudara. Karena saudara dan saya tidak khawatir. Ada orang yang pergi ke gereja ditanya, Pak dari mana? Oh dari situ gitu. Nggak berani ngomong ke gereja. Itu apa Pak Angno? Ini buku, padahal Alkitab. Karena saudara khawatir takut dilecehkan. Gak usah takut. Katakan ya di atas ya, tidak di atas minta hikmat Tuhan. Pasti saudara dikasih karunia. Jadi ada 3 area ini saudara. Tetapi Tuhan ingin supaya saudara hari ini bagaimana mengatasi kekhawatiran itu. Paling tidak area itu. Tapi banyak hal area yang lain mungkin saudara khawatir. Yang tidak disebut dalam Alkitab. Saudara, yang pertama, mari kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan. Ini awal daripada saudara diberkati tanpa khawatir. Menyerahkan kekhawatiran, masalah itu serahkan kepada Tuhan. Masalah itu bukan barang yang ada di luar. Tuhan, ini enggak ada duit Tuhan, ini aku problem lagi masalah keluarga, itu di luar saudara. Tapi yang di dalam saudara khawatir ini, masalah ini yang harus diselesaikan. Ketika saudara menyatakan masalah itu disampaikan kepada Tuhan, Tuhan katakan, kamu khawatirmu yang kamu selesaikan, serahkan. Saudara, kalau Pak Lukas sebagai ahli bangunan dan saya mempunyai rencana membuat rumah, saya serahkan ke Pak Lukas. Saya nggak mau bilang sama Pak Lukas tiap hari, Pak ini kenapa kayak gini-gini. Saya sudah taken kontrak, dia yang mengerjakan sampai selesai. Kita nggak boleh, Pak kenapa kayak gini? Tiap hari protes sama ahli bangunan. Saudara kalau begitu ya nggak usah diserahkan, kerjain aja sendiri. Tuhan mau nggak kayak gitu? Ya kalau kamu nggak mau menyerahkan khawatirmu, ya sudah jalanin hidupmu. Gitu. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Nggak usah dipikirin tidur nyenyak. Amin. Siapa yang nggak bisa tidur nyenyak? Saudara, mulai hari ini pulang dari gereja saudara tidur nyenyak. Walaupun masih ada masalah. Amin. Ya serahkan khawatirmu. Tapi hambanya ini juga 2 minggu yang lalu nggak pernah bisa tidur nyenyak ternyata. Saya nggak tahu persis. Saya 2 hari berturut-turut. Tapi setelah saya pelajari mungkin saya terlalu overdosis memikir sesuatu. Jadi ketika saya mau meletakkan pikiranku untuk tidur, nggak bisa tidur. Saudara, makanya saudara hidup itu perlu satu disiplin yang baik. Jadi kadang-kadang nggak bisa mau tidur itu kayaknya, aduh nggak bisa tidur yang enak itu sebetulnya kayak mati ya, kayak mati nggak pernah kita ngerasain mati, lepas gitu loh, tahu-tahu bangun nggak ada, waduh sampai orang gedor-gedor aja nggak terasa, orang tok-tok nggak itu tidur nyenyak. Saudara,
Ini ada orang yang tidur, ada di luar kletek bangun. Lah ini nyanyinya ini. Ini bahaya juga. Jadi walaupun wah kan waspada, jangan waspada, kamu takut ya. Jadi setiap ada bunyi pasti kedengaran. Nah itu mana bisa nyenyak? Enggak, itu enggak sehat, saudara. Karena kita khawatir. Jadi mulai hari ini serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memperdulikan saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, berarti sumber kekhawatiran itu bukan dari Tuhan. Dari dosa yang ada di dalam orang Kristen atau orang percaya yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Saudara, Allah itu memelihara. Tidak hanya mencipta, tidak hanya memberi hidup, tapi memelihara. Ya, dengan rohnya yang kudus ya. 1 Petrus, saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya apa? Kalau saudara sudah menyerahkan khawatir saudara, takut saudara, pikiran-pikiran negatif yang belum terjadi sudah ada di pikiran saudara, saudara sudah tidak lagi, berarti saudara tenang, damai sejahtera. Makanya kekristenan itu unik. Kadang-kadang orang, Pak gimana ya, saya itu lagi masalah bagaimana bisa tenang. Ya yang bikin tidak tenang itu karena pikiran saudara, bukan Tuhan. Belajar. Makanya itu hati-hati jangan sampai memberi makanan terhadap pikiran yang seperti itu, saudara kasih asupan, kasih rabuk, kasih pupuk, saudara jadi cemas. Kalau sudah cemas itu stres. Nanti sakitnya tidak hanya di pikiran tapi di tubuh. Jadi demam, jadi menggigil, itu dipengaruhi karena jadi cemas, saudara. Kalau masih khawatir itu masih di pikiran, maka hentikan, saudara. Kalau sekarang mulai ada kekhawatiran termasuk saudara yang mungkin ada masalah, jodoh, rumah tangga, pekerjaan, hentikan dulu khawatir, tenang, berdoa kepada Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dialah yang memelihara saudara. Amin. Kata firman Tuhan kata ya dan amin. Tapi kalau saudara sendiri melakukan seperti ini, khawatir berarti saudara tidak ya dan amin terhadap firman Tuhan. Ya, yang pertama. Jadi serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kalau sudah menyerahkan segala sesuatu jangan direcoki Tuhan. Sudah Tuhan nanti yang punya jawaban atas apa yang saudara perlukan. Yang kedua, saudara menyatakan dalam doa keinginanmu dan permohonan dan ucapan syukur, baru berdoa. Lepaskan dulu khawatirnya. Saudara berdoa dengan khawatir nggak bisa, ya. Lepaskan Tuhan, lepaskan. Aku mau tidak memikirkan yang negatif, aku mau memikirkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara berdoa, memohon kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa itu pujian, menyembah Tuhan, ucapan syukur naikkan. Baru memohon kepadanya, ya. Seperti doa Bapak kami, Bapak Ibu, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Baru dia memohon, berilah kami rezeki, berilah kami kelepasan dari khawatir. Mohon kepada Tuhan, nyatakan, jangan cerita kepada tetangga. Cerita kepada tetangga malah ditambahin, saya lebih dari ibu mah khawatir, gitu. Ibu sakitnya apa? Saya sakit ini Pak. Saya paru-paru, saya jantung, sama semua sakit ada, gitu. Tambah khawatir saudara, cerita sama Tuhan, amin. Jangan suka gosip hal-hal yang tidak, apalagi orang yang gak rohani, saudara. Cerita sama Tuhan, atau kalau manusia kepada orang-orang yang rohani yang bisa membimbing saudara, ya. Ya mungkin kalau Tuhan, wah jawabannya apa ya Tuhan nggak tahu. Tapi kalau dengan hamba Tuhan yang saudara percaya, yang bisa bertanggung jawab untuk rohani, saudara datang, konseling. Ya, gereja siap untuk membantu saudara ya. Jadi berdoa, memohon kepada Tuhan. Filipi pasal 4 tadi ya saya bacakan. Nyatakanlah keinginanmu kepada Tuhan dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Itu lepaskan dulu kekhawatiran, baru memohon. Itu semua jalan. Saudara, orang dihantui dengan kekhawatiran, ketakutan, saudara tidak mungkin tenang berdoa. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu saudara, mari yang pertama serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Yang kedua, nyatakanlah keinginanmu. Apa yang saudara inginkan kepada Tuhan? Saudara mau mendapatkan apa yang saudara inginkan di bumi, nyatakanlah, tetapi jangan khawatir. Asal saudara tetap mengucap syukur,
atas saudara tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi yang buruk kepada anaknya yang menginginkan yang baik. Karena Allah itu tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Yaitu minta kekuatan ketika saudara masih mengalami itu, saudara. Minta kekuatan ketika saudara masih mengalami itu. 4:13 saya akan bacakan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mungkin satu saat saudara masih mengalami itu, kok belum selesai ya Tuhan. Saudara minta kekuatan. Karena melalui apa yang saudara alami, Tuhan sebetulnya ingin saudara dibentuk, diproses. Ya. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak menjawab secara instan ya. Karena Tuhan ingin supaya saudara menjadi bejana yang baik. Bejana yang dibuat dari emas murni. Sehingga mencerminkan kemuliaan Allah. Itu melalui proses seperti itu. Sehingga apa saudara? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sekalipun aku nggak punya uang hari ini, sebagai contoh, aku tetap tidak khawatir. Aku bisa memuji Tuhan, aku bisa bersuka cita, aku bisa memberkati orang. Mungkin bukan dengan uang, saya nggak punya uang. Bagaimana memberkati dengan uang, ngutang? Enggak, memberkati dengan kata-kata. Saudara, sekalipun Paulus ada di penjara, dia nggak bisa keluar dari penjara. Dia bisa mengatakan bersuka citalah di dalam Tuhan. Dia bisa menjadi berkat. Jadi berkat ini bukan memberi duit, memberi bantuan materi. Kata-kata firman yang menguatkan orang lain. Sekalipun dia sendiri mengalami penderitaan fisik, tapi dia mengatakan sekalipun aku terbelenggu, tapi firman Tuhan tidak terbelenggu. Dan akan memberkati saudara, mengubahkan orang Filipi yang di luar justru diberkati karena Paulus ada di penjara. Amin. Iya, kenapa? Dia tidak khawatir. Tidak takut, ada damai dan sejahtera dalam kehidupan orang percaya. Saudara harus alami pulang dari tempat ini, mari. Saudara jangan khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi cemas, stres, apalagi menjadi stroke ya. Saudara harus cegah itu semua. Yang kedua, nyatakan dalam doa permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, mintalah kekuatan kepada Tuhan. Jangan dengan caramu sendiri. Dengan cara sendiri suka kita membuat alternatif. Tuhan kalau begini gimana? Tuhan punya jalan bagi saudara. Jangan mengalahkan Tuhan. Jangan mengalihkan Tuhan dengan jalan saudara. Ini artinya Dia yang memberi kekuatan. Untuk sementara memang jalannya kelihatannya buntu. Tapi Tuhan memberi kekuatan saudara. Amin. Supaya saudara tidak jatuh mengikuti jalan saudara sendiri. Banyak orang yang pergi ke tempat lain dikira Tuhan tidak mampu. Ya kalau pergi ke dukun paranormal memang cepat ya. Karena memang dia bohong, menipu. Ya artinya orang-orang yang gak percaya Tuhan ya. Percaya orang-orang lain artinya yang kuasa yang bukan dari Tuhan. Tetapi saudara punya firman Tuhan hari ini. Saudara harus konsentrasi kepada firman Tuhan. Saudara harus minta kekuatan supaya Roh Kudus membawa saudara dalam jalan yang benar. Sehingga saudara tidak khawatir, saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena saudara kuat di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Saudara 3 hal yang sering dihadapi oleh orang Kristen. Bagaimana saudara khawatir itu tentang kehidupan sehari-hari. Sudah gak perlu khawatir sebab hidupmu adalah milik Tuhan. Yang kedua, tentang masa depan saudara, Tuhan sudah pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara. Supaya di mana saudara ada, di mana Tuhan ada, situ saudara. Yang ketiga, saudara tidak perlu khawatir tentang apa yang saudara inginkan. Yaitu tentang hikmat dari apa yang saudara sampaikan iman saudara. Dan caranya bagaimana saudara, ada 3 hal. Bagaimana menyerahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Saudara bisa tidur nyenyak, bisa tenang, bisa berdoa. Yang kedua, menyatakan dalam doa apa yang saudara inginkan melalui ucapan syukur dan doa. Ya. Jadi permohonan dalam doa itu ada doa, pujian penyembahan, ada ucapan syukur. Yang terakhir, saudara harus mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan kekuatan sendiri.
Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan yang hari ini saudara dan saya dengar pulang dengan saat ini, saudara akan bebas dari khawatir dan saudara akan mengalahkan apa yang saudara hadapi. Pasti saudara menjadi pemenang karena Allah ada di pihak saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Katakan ku tidak bimbang. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Kau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, ungkapan hati kami melalui pujian ini bahwa kami tidak takut dan khawatir karena firman-Mu telah meneguhkan kami hari ini supaya kami tidak khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan adalah pemelihara yang ajaib. Kalau Tuhan memberi hidup yang kekal, apa artinya makan dan minum ya Tuhan? Kalau kami hanya fokus kepada makan dan minum di dunia ini yang sementara, yang akhirnya juga masuk ke dalam liang hayat, liang lahat, maka kami berpikir kecil, kami berpikir rendah. Tetapi Tuhanlah yang sanggup memelihara. Karena burung di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menuai. Tuhan pelihara, apalagi anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman-Mu.
Tetapi satu hal Tuhan, aku tidak mau khawatir. Aku tidak takut, aku tidak cemas. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ketika pulang dari tempat ini mereka melepaskan segala kekhawatiran kepadamu. Karena Tuhan yang mempedulikan mereka. Berdoa memohon kepadamu karena Tuhan yang memberi yang terbaik buat hidup mereka. Bahkan mereka minta kekuatan Tuhan sekalipun masih boleh mengalami masalah. Tapi kami sudah bebas dari khawatir. Sehingga damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan menyertai bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini telah diberkati oleh firman Tuhan. Karena mereka tidak khawatir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu biar tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau. Karena kami tidak lagi khawatir, tidak lagi cemas, tidak lagi takut. Karena Tuhan damai sejahtera buat kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Multimedia GBI Sigma.
Baik Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita. Kita akan pulang bersama dengan Tuhan dan kita akan menerima berkat-Nya dalam kehidupan kita ke depan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dan angkat tangan, kita siapkan hati. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia yang melimpah Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan bersama dengan saya. Amin. Kasih Yesus. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.